Jauh di dalam gunung belakang Akademi Jianwu, dikelilingi oleh lingkaran sihir, ametis yang lemah masih berdetak, terlihat sangat menyedihkan. Hanya saja metode ini tidak berguna bagi Feng Tianxing. Berjalan melalui lingkaran sihir dengan santai, dan datang ke depan batu kecubung, Feng Tianxing melangkah melewati penghalang lingkaran sihir terakhir. Hampir seketika, ametis melompat dan langsung mengenai Feng Tianxing. Keadaan lemah sebelumnya langsung menghilang tanpa bekas, dan batu kecubung seukuran telapak tangan langsung berubah menjadi anjing besar dengan taring tajam yang langsung menggigit bahu Feng Tianxing. Hanya dengan melihat momentum gigitan ini, saya khawatir batu besar itu bisa hancur. Dentang. Dengan suara teredam, ametis menggigit penghalang aura Feng Tianxing, dan beberapa gigi patah. Setelah kekalahan seperti itu, ametis segera belajar untuk berperilaku, dan tiba-tiba mundur, bersembunyi di tepi lingkaran sihir dan menggigil. Feng Tianxing tersenyum ringan. Makhluk yang cerdas. Kamu seharusnya bisa berkomunikasi denganku, kan? Feng Tianxing mengulurkan tangannya ke ametis. Kalau bisa, angguk saja. Kalau tidak, nanti aku hancurkan. Begitu suara itu jatuh, guntur manik meraung di telapak tangannya, dan cahaya putih berkedip, membuat ekspresi wajah Feng Tianxing semakin suram. Ametis langsung berubah menjadi penjahat, mengangguk dengan panik pada Feng Tianxing. Jangan bunuh aku, kamu bisa mengatakan apa saja. Baru saat itulah Feng Tianxing menerima Lei Ting, dan memandangi makhluk itu dengan rasa ingin tahu. Jika pada awalnya, Feng Tianxing merasa bahwa kekosongan itu utuh, maka pada saat ametis membuka mulutnya, semuanya berubah lagi. Kekosongan tampaknya bukan entitas yang lengkap. Tebakan ini ada sejak awal, ketika Feng Tianxing mengalahkan makhluk kosong, dan ketika dia kembali ke akademi dan melihat kecubung hidup dan menendang, dia punya tebakan. Kesadaran besar dari makhluk hampa itu bahkan sebanding dengan Feng Tianxing. Tetapi dia tidak menemukan kesadaran yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Feng Tianxing, dan diintip oleh Feng Tianxing. Semua ini benar, artinya, dia memiliki kesadaran spiritual yang sangat besar, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya secara rasional, seperti orang miskin yang tiba-tiba memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Dia pasti tidak akan berada di tempat pertama. Memilih untuk berinvestasi sama dengan memilih untuk kenyang. Adapun tebakan lainnya, Anda hanya perlu menggambar dari batu kecubung. Duduk dengan santai. Feng Tianxing merapikan pakaiannya. Tampilan yang sangat santai. Mari kita bicara. Itu bukan masalah bagiku untuk menguncimu dengan lingkaran sihir. Jika kamu berguna bagiku, aku bisa menyimpannya. Tetapi jika tidak berguna, kupikir itu bisa digunakan untuk mencoba. Keterampilan mana yang bisa membunuh kekosongan? Paling kuat, pria ungu kecil itu mengangguk lagi dan lagi. Sangat hormat. Ya, apa yang ingin kamu tanyakan? Feng Tianxing mengulurkan satu jari. Apa hubunganmu dengan makhluk kosong? Apakah itu hubungan tambahan? Atau hubungan simbiosis? Atau yang lainnya? Pria ungu kecil itu ragu-ragu dan tidak berbicara, karena sangat sulit untuk dijelaskan. Jika informasi tentang Void bocor, dia pasti tidak akan bisa kembali ke Void, dan hanya bisa mengkhianati Void. Tetapi melihat iblis di depannya, apakah ada yang mau menerimanya? Saat dia ragu-ragu, Feng Tianxing tiba-tiba bergerak dengan energi spiritual dan menyapu. Pria ungu kecil itu tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada lingkaran sihir di sekelilingnya. Hanya bila pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di udara. Aku tidak bisa melihat apapun di sekitarku, hanya kegelapan yang luas, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya di depan mataku. Tubuh Feng Tianxing muncul di depannya, dan penjahat ungu itu ingin melawan, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah tubuh bukan miliknya. Feng Tianxing diam-diam mengambil pisau dan mengarahkannya ke penjahat ungu itu. Kamu memilih untuk tidak melakukannya. Engah. Sebuah pedang menembus tubuh penjahat ungu itu. Sebelum tawa keras penjahat ungu itu terdengar, tiba-tiba berubah menjadi ratapan. Sakit. Kenapa? Terlalu sakit. Selamatkan aku. Siapa yang akan menyelamatkanku? Membantu. Pria ungu kecil itu berjuang mati-matian. Dia sudah lupa seperti apa rasanya sakit. Dia hanya ingat bahwa dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Rasa sakit fisik itu nyata dan intens. Sepertinya setiap inci kulitnya terkoyak, dan rasa sakitnya sangat lama. Setelah sekian lama, rasa sakit itu berangsur-angsur menjadi terbiasa, dan pria ungu kecil itu menghela nafas lega. Kamu, hanya ini, tipuan seperti itu? Sebelum dia selesai berbicara, Feng Tianxing bergerak lagi, mengangkat tangannya sedikit, dan menusuk dada penjahat ungu itu dengan pedang lain, pada posisi yang sama seperti sebelumnya. Rasa sakit yang sama seperti sebelumnya melanda seketika. Baru pada saat itulah pria ungu kecil itu menyadari bahwa tubuhnya masih utuh, hanya pedang yang tertusuk menembus tubuhnya. Meskipun dia sudah terbiasa dengan rasa sakit kali ini, ketika Feng Tianxing melepaskannya, rasa sakit yang lebih tajam dari sebelumnya menyapu pikirannya. Feng Tianxing mengangkat tangannya diam-diam, dan meraih pedang lain, mengeluarkan suara dingin secara mekanis. Kamu masih memilih untuk tidak memberitahu. Aku punya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan aku punya banyak waktu.
Entah aku akan menyiksamu sampai mati, atau kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Penjahat ungu itu buru-buru memohon belas kasihan. Tidak, tidak, tolong. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku benar-benar tidak bisa. Jika aku mengatakannya, aku akan mati. Feng Tianxing menikam pisau lain dengan dingin dan kejam. Rasa sakit membuat pria ungu kecil itu gemetar. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, maka hidupmu tidak berharga. Engah satu pedang, pedang lain. Setelah lama disiksa, penjahat ungu itu sudah pingsan. Dengan dingin dan mekanis menahan rasa sakit karena ditusuk di kepala. Siklus ini terus berlanjut. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba, seluruh dunia tiba-tiba menjadi pucat. Dan ketika lelaki ungu kecil itu melihat sekelilingnya lagi, dia telah menghabiskan semua pedangnya. Selama waktu yang lama ini, dia hidup setiap saat dengan sangat tersiksa. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Untuk mencegah Feng Tianxing bergerak, penjahat ungu itu hampir memohon belas kasihan. Tolong, jika aku mengatakannya, aku akan kehabisan akal. Kamu tidak perlu membuang waktu terlalu lama untukku. Aku benar-benar tidak pantas disiksa seperti itu. Feng Tianxing hanya menjentikkan jarinya dengan ringan, dan dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat dunia menjadi gelap, senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Feng Tianxing. Buang-buang waktu, itu hanya jentikan jari. Jangan khawatir, aku punya cukup waktu untuk menyiksamu perlahan. Apakah kamu tahu mengapa kamu belum mati? Karena kematian, terkadang, adalah proses yang panjang. Bahkan jika kamu benar-benar mati, aku punya cukup waktu untuk menyiksamu secara perlahan. Perlahan menyiksamu, proses ini akan agak lama, selama Anda merasa bahwa kematian adalah tujuan akhir dari kehidupan. Pada saat ini, penjahat ungu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, dan pertahanan psikologisnya langsung dikalahkan. Tidak peduli jenis siksaan apapun, ia tidak tahan kehilangan kesadaran. Ini hanya peristiwa sesaat, tapi sekarang, siksaan semacam ini akan berlanjut berkali-kali sampai mati sepenuhnya. Saya mengatakan semuanya. Tolong, biarkan saya mati.